kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Yang saya hormati Ketua Lembaga Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Kemah Mustafa, yang saya hormati Bapak Ikan, Bapak Indra, seluruh sivitas akademika, besar, Universitas Pajajaran, seluruh mahasiswa yang pagi hari ini hadir. Saya tadi harusnya waktu di tol masuknya di Pastur keterusan ke Pasir Koja. Terus macet pakai kapal, gubernur mau pakai nguing, nggak kayak gubernur itu. Ya Pak, bisa gubernur, bisa bukan bodi gubernur. Tapi cerita masalah faktual, masalah apa itu? Foreigner. Saya sebenarnya di Jakarta ada jatah. Foreignnya mobilnya dua. Yang itu mobil dua sama berbeda. Kalau antar saya, yang dulu biasa di biar bersih jalannya. Saya yang tak satu, saya tahu. Kalau antar saya, ya sopan, jalan yang lurus nggak usah gini, lurus, ya Pak. Ya. Tapi saya nggak tahu ternyata dari Jakarta Pusat menuju Jakarta Selatan, Timur, atau Barat itu ganti nama. Jadi hanya sampai ke ujung Jakarta Pusat. Kalau saya kan di Jakarta Pusat, antar sampai di ujung kesananya ganti. Nah pernah itu di waktu ngantar saya di Jakarta Barat. Dari Jakarta Pusat kantor lurus. Begitu sampai Jakarta diterima oleh mata yang lain. Ini kan belum saya tahu. Patahnya mungkin 100 kilo ke 20 mungkin tengok. Mana? Hilang, kapok. Kapok. Dan masakan gabung yang lain macet mungkin itu gini-gini. Gimana? Tapi itulah birokrasi pemerintahan kita masih cara-cara seperti itu masih kita lihat. Kemudian ini cerita ada, saya akan
wali kota saya di sopir, oke saya terima di sopir. Kemudian di Ajudan, ya saya terima. Ternyata yang namanya birokrasi itu pengennya tidak menyenangkan wali kota baru. Dia senang pilihkan Ajudan. Saya kan orangnya kurus, berat badan saya 54 kilo, kurus banget. Saya kelihatan agak gemuk ini karena pakai lengan panjang, pakai lengan pendek ini kurus banget, sangat kurus. Nah, saya pengennya kan wali kota baru dipilihkan Ajudan yang gagah, dia wali kota baru senang. Gagahnya nggak apa-apa, ditambah lagi yang face-nya ganteng gitu. Face saya kan face besok katanya. Ikan ya ganteng. Ternyata masalah. Setiap tamu yang datang ke kantor saya, ajudan saya, yang disalami dia terus. Dipikir yang paling dia, karena face-nya lebih paling kota daripada saya. Sama seperti aja, sebulan yang masih kuat ya, 3 bulan disalami dia tetap saya wali kota, 3 bulan saya nggak kuat, ya saya ganti dengan ajudan yang lebih jelek dari saya. Nah setelah 8 tahun lama, yang kalau yang datang ke kantor saya pasti disalami saya, aman. Terus pindah ke Jakarta, nah pindah ke Jakarta, saya nggak mau. Kejadian di Solo, kejadian lagi udah, saya sekarang saya mau pilih, berikan saya 10 yang muda, yang terbaik, saya nanti yang pilih, ya saya diberi 10 saya pilih, tak saya pilih sendiri, dan yang paling pintar itulah yang saya pilih, yang paling pintar yang saya pilih. Yang paling rajin, tas juga kepribadian rajin. Itulah yang saya pilih. Yang paling benar dan yang paling rajin. Dan ya, oke, sudah mendampingi saya secara pagi sampai tengah malam, pagi sampai setengah malam. Pengen kenal juga saya, masih muda, bisa. Saya nggak tahu juga punya pacar juga, saya nggak tahu juga. Bisa. Dari 10 itu saya pilih desain yang paling pintar dan paling saya lihat dari sisi kepribadian paling bagus dan paling rajin. Jadi saya pilih kamu jangan udah punya pacar, udah punya katanya mau belajar hujan, udah punya pacar sudah kalau dan menunggu. Alhamdulillah juga. Terima kasih. Katanya pacarku di sini, Pak. Mana pacarku? Saya ada di sini. Dari Unpad. Ternyata pacarnya di Unpad. Moga-moga hari ini nggak datang. Aku nggak usah tunjuk jari namanya. Ya udah, terima kasih. Saya nggak tahu gimana juga. 9,8 juta kalau malam hari. Kalau siang hari bisa sampai 14 juta. 14 juta. Terus. Ini problem-problem di Jakarta. Macet juga gambarnya macet yang tiap hari seperti itu. Banjir tiap tahun. Rumah kumuh selama hari seperti yang digambar. Jangan kaget di Jakarta kalau sudah semuanya
Saudara akan merasakan betapa sangat hebat sekali. 3 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 4 dihuni 12 orang, 9 orang, 8 orang. Bayangkan. Nangis pasti saudara nangis. Gedung tinggi yang sangat mewah, kemudian meluncur langsung ke sana, pasti akan nangis saudara. Inilah Jakarta yang saya lihat dari atas sampai ke bawah, dari ujung sampai ke ujung. Karena tiap hari pekerjaan saya paling di kantor ya setengah jam, ini 1 jam kendaraan semuanya. Saya selalu ada di lapangan, sehingga saya tahu betul titik mana yang sangat kritis, titik mana yang perlu dibenahi, titik mana yang masalahnya banyak, tahu betul. Karena memang saya ingin menguasai medan secara detail, medan masalah, medan problem, medan apa, saya ingin menguasai secara detail. Jadi kalau saudara ingin ketemu saya di kantor, tanya aja Pak di depan, ini Pak Jokowi mana? Oh, banyak masyarakat di sana Pak, Jakarta Selatan. Oh, banyak kebakaran sungai Pak, di Jakarta Utara. Oh, baru kampung di Penjaringan sebelah kiri. Oh, baru Batu Pluit sebelah barat. Katanya di sana bagaimana? Tapi saya jalan-jalan ambil ngomong. Kan masalahnya dari sana. Problem dan masalah kota ada di lapangan, bukan di kantor sekali lagi. Bukan kantor itu hanya kita ingin merencanakan program, kemudian organisasinya dan semuanya pelaksanaan ada di lapangan. Kalau tidak, ya paling saya pasti cek kelurahan, saya ngecek kecamatan, ngecek puskesmas, ngecek rumah sakit, karena inilah namanya manajemen kontrol yang kita ini lemah. Pemerintah kita ada di manajemen kontrolnya. Orang bekerja tidak akan dicek, orang bekerja tidak akan dikontrol. Ini yang kelemahannya saya lihat. Dan ketemu warga, selalu saya tanyakan kepada warga, apa kebutuhan mereka, apa keinginan mereka. Dari situlah kita bisa merangkum sebuah desain kebijakan. Tanpa itu tidak mungkin kita akan sambung dengan keinginan dan kebutuhan di bawah. Tanpa kita melihat apa yang dengar dari lurah, dengar dari camat, dengar dari kepala dinas. Ya kalau memberikan info yang benar tidak apa-apa. Kalau ABS, sahabat Pak Senang, yang Pak sudah bagus Pak, jalan bagus, kita kantor saja senang. Oh kamu di jalan sudah Pak, makmur semuanya, sudah jalan semuanya. Padahal mau makan aja tidak bisa. Saya kira memang kalau kita tidak mata batin kita tidak latih untuk setiap hari berdekatan dengan rakyat, bagaimana kita bisa dekat dengan keinginan rakyat? Tidak mungkin sambung, tidak mungkin sambung. Bagaimana penglihatan spiritual kita akan terlatih kalau kita berhubungan dengan yang ada di bawah tidak pernah berhubungan, bersama kulit, bersama saja tidak pernah, gimana bisa penglihatan spiritual kita terlatih? Saya kira saudara-saudara semuanya sama. Kalau nanti jadi pimpinan kantor, entah itu di bank, entah itu di pabrik, entah itu nanti jadi bupati, entah jadi wali kota, entah jadi gubernur, jadi menteri. Ya kalau kita pimpin ya bersentuhan, bersentuhan kulit, bersentuhan tangan, melihat maksud bagaimana bisa merasakan bahwa mereka menderita, bagaimana merasakan bahwa mereka itu kurang, dari mana? Oleh sebab itu mengolah mata batin, mengolah penglihatan spiritual itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Gimana dari kita hanya di kantor ropat, repet, ropatnya nggak benar, repetnya malah lagi. Kalau saya rapat paling seminggu sekali cukup. Dengan perintah, kalau perintah saja dilaksanakan atau tidak.
kemacetan. Tidak hanya 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik. Dan sudah lebih dari 30 tahun tidak pernah dilakukan eksekusi penyelesaian itu. Tapi tadi baru berapa detik sekarang? Lama ya jangan dipakai jadi macet, mungkin ada 20 menit dan bisa. Ya nggak bisa gerak, nggak bisa gerak. Kalau pakai mobil nggak bisa gerak. Bayangkan dan kemacetan seperti itu dan tertib hukumnya tidak dilaksanakan, tertib hukum, tertib sosial tidak digarap. Sebagai contoh, ini tanah abang, ini jalan raya, digambar di jalan raya, dipakai berjualan oleh PKL. Jalan raya lebar dipakai berjualan PKL sudah 20 tahun berjualan kok dibiarkan. Yang enggak benar siapa? PKL-nya atau gubernurnya? Dibiarkan seperti itu lebih dari 20 tahun. PKL yang merasa senang aja bisa berjalan di situ. Orang yang mau ke Tanah Abang nggak bisa mendekat, artinya jalan kaki tidak sulit. Kalau saya ngerti PKL ini mau cilik. Orang kecil saya tahu, tapi saya tidak mau mendidik mereka untuk tidak tertib hukum. Tidak. Yang kecil, yang tengah, yang besar, semuanya tertib hukum. Semuanya equal, sama. Memang harus seperti itu. Banyak yang menyampaikan Bapak kok banyak geser, bukan usul menggeser. Banyak menggeser yang kecil-kecil. Karena kalau usul itu nggak ada solusinya. Kalau menggeser itu diberi solusi. Enggak, saya sampaikan yang kecil juga, yang tengah juga, yang besar juga. Nanti mungkin ada gambar lantai patung yang sudah kita robohkan beberapa masyarakat metode banyak. Karena memang secara aturan tidak benar. Robohkan satu. Ini, coba. Ini jalan raya yang dipakai berjualan. 800 PKL berjualan di sini. Dan di situ sudah di-backup oleh preman, oleh anak-anak saya juga ada asli sudah bergandeng-gandeng menjadi sebuah komunitas mafia besar. Makanya seperti itu. Waktu saya lihat, saya keluar kemudian saya lihat. Dan secara kecil saya lihat, pagi saya lihat, nggak sekali dua kali, siang saya lihat, nggak sekali dua kali, jam 1, jam 2 malam saya lihat. Karena saya ingin tahu lapangannya seperti apa. Di sana mereka premannya siapa, premannya mana siapa. Di sana premannya siapa, di sini premannya siapa, yang backup siapa. Saya itu betul. Waktu saya memutuskan dibersihkan, betul-betul sudah terkalkulasi, terhitung dengan detail. Saya sudah harus bekerja harus seperti itu, memang harus detail. Memutuskan tidak ulang-ulang berdasarkan data, berdasarkan penglihatan kita di lapangan, itulah yang kita putuskan. Jadi tidak keliru. Waktu kita putuskan sudah bersihkan, bersihkan, ramai, ya ramai memang. Sudah 20 tahun di situ. Kita geser pasti aku. Waktu hari pertama saya mau masuk, waktu kami tidak boleh sama Polda. Jangan Pak, belum jangan masuk di sana masih panas sekali. Nanti jadinya ramai. Ya oke, saya nurut. Hari kedua, waktu ramai-ramai, saya mau turun nggak boleh, siang nggak boleh, tidak, saya mau turun. Urusan keamanan, itu urusan polisi. Dan saya masuk ke sana. Begitu saya masuk, PKL-nya nyampe saya semua. Duh, ada juga saya yang tahu-tahu yang nyampe saya semua. Akhirnya apa? Ya mereka panas, tapi mereka sadar bahwa mereka itu layak. Orang lain itu tidak enak udah. Tapi kalau kita ragu-ragu, berani tidak. Terlalu banyak itu mana enggak selesai masalahnya.
bersihkan. Saya kelaparan ya, nggak ada masalah. Besoknya sudah namanya ambil semuanya, dapat berapa 48. Udah langsung. Sekarang saya nambah seperti ini, bersih. Ya ini jalan aja, bukan untuk berjualan. Ada PKN, menurut saya Pak, sekarang di tempat yang baru kurang rame Pak. Saya ngomong kalau pengen rame, yaitu di Jalan Sudirman Tamrin, tengah itu rame. Iya dong. Jawabannya kalau pengen rame di situ, tapi kan tidak benar gitu. Kita tuh ingin memberikan sebuah legalitas sesuai dengan aturan hukum. Itulah saja di semua tempat sekecil apapun yang kita kerjakan. Kalau tidak, sudah. Jangan rampung-rampung masa-masa kita. Dan kita pindah ke sini. Kan diberi solusi. Diberi solusi. Sampai minta banyak ke sini. Pak, itu gerbangnya digedein dari 1 meter jadi meter. Gedein. Pak, cat semua. Saya cat semua 1 bulan Pak di siapa 24 jam ngurusi gedung kita kan. Mereka senang dan kembali ke jalan. Pak, ini masih sepi Pak, diberi band atau muda saya beri bisa Jumat 1 minggu band-bandan teman-teman di situ biar ramai orang datang lakukan. Masih mau Pak, enggak ramai Pak. Baik, kalau di mall ada dia atau tas sepeda motor, ini saya di mobil, hadiah mobil. Coba jualan kita ada hadiahnya mobil ini. Ini benar. Ini cara-cara bisnis tidak diselesaikan dengan cara-cara pemerintahan dan birokrasi. Ini urusan bisnis. PKN itu bisnismen, meskipun kecil. Mereka sangat mikro, tapi bisnisnya penyelesaian dengan cara-cara bisnis. Undiannya ya saya nggak mau undi, jangan pemerintah jangan undi dari mereka nanti yang dapat enak senang ya, nggak dapat enak protes saja undi mereka. Ini yang tempat lain yang pasar minggu semuanya jalan kan berjualan semuanya karena dibiarkan ini tengah jalan, jangan dipikir di trotoar di tengah jalan. Ya kan? Iya, ini juga di tengah jalan pasar minggu, tengah jalan. Ada berapa 600-an. Yang sekarang sudah seperti ini, bersih semuanya, bersih semuanya. Ini yang perlu semuanya. Ya. Ini paling tidak PKN di jalan tadi mengurangi kemacetan. Tapi sebetulnya kunci kemacetan itu akan bisa kita hilangkan kalau kita punya transportasi massal yang namanya MRT, yang namanya monorail. Itu yang hebat. Kita ini lucu. Perencanaan, planning dan gambar untuk MRT itu kita sudah punya 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu rencana sudah ada. Walaupun punya kita sudah punya rencana. Bangkok belum punya rencana, kita sudah punya rencana. 15 tahun yang lalu monorail juga sama, kita sudah punya rencana. Mereka belum punya, tapi 11 tahun yang lalu walaupun sudah punya monorail, rencana langsung dilaksanakan. Bangkok sudah punya. Saya waktu ketemu Gubernur Bangkok sama Kuala Lumpur juga, mereka tanya, Jakarta sudah ada transportasi massalnya, monorail atau sapi mati? Coba bayangkan.
besar dan kaya. Rencana nggak pernah dieksekusi. Ya nggak akan dimulai aja diinjak, ya kapan mau selesai? Terakhir saya temu Gubernur Hanoi, ngeri lagi saya. Hanoi, coba dia nanya ke saya, Gubernur Jokowi, di sini sudah ada monorail atau MRT belum? Saya ngomong ke depan, kalau dia punya kita belum malu, betul, lebih malu lagi. Nah saya balik tanya, di Hanoi sudah ada belum? Sudah rencana dilaksanakan nanti tahun 2017. Wah, saya senang. Saya jawab, Jakarta sudah mulai Oktober kemarin. Ya betul-betul, kalian jauh-jauh mulai dulu. 2017 nanti rampung, monorailnya, MRT-nya 2018 rampung, insya Allah rampung nanti. Kalau udah kan malu, kamu gubernur yang dari apa yang negara-negara kalau udah seperti itu negara besar punya bisa punya transportasi massal di kota yang lebih apa penduduknya dari mereka. Karena kita seringnya buat rencana, mari nggak pernah melaksanakan hanya wacana. Kalau saya kemarin saya lihat kalau dari gubernur di Jakarta, yang saya lihat pertama ya ini monorail sama MRT dokumen ini apa sih? Kurang dokumen ini harus ketemu menteri ini, ketemu aja. Saya temui, nggak saya nggak mau urusan kepala dinas atau stafnya. Saya temui sendiri, Pak. Ketemu, katanya Pak, ini dokumennya Pak ini Pak, mohon kami bisa dibantu diselesaikan. Oh, saya bantu. Berapa hari Pak? 1 bulan. Sudah 1 bulan. Iya, kami bisa selesaikan 1 bulan. Saya ngomong ke orang, kemudian 1 bulan nanti selesai. Besok ditulis di orang. Ketemu menteri yang lain, seperti itu juga. 5 bulan tahun dokumen selesai, ada eksekusi jalan. Ya, seperti itu sebetulnya. Pekerjaan kita sebetulnya banyak pekerjaan lama-lama seperti ini, dan nyatanya rampung. Pemerintah pusat juga mendukung, tapi yang kita memang harus bolak-balik ke kementeriannya rampung, dan alhamdulillah tidak dikerjakan. Nanti kalau sudah jadi saya tidak naik monorail, kan ya jadi monorail dulu, setelah itu naik MRT. Terus ini yang tadi saya cerita, di Jakarta itu ada selama area seperti ini ada 360 lokasi, kondisinya seperti ini. Waktu saya awal-awal teman-teman di Jakarta betul-betul nangis banyak. Anaknya sakit, nggak bisa masuk rumah sakit. Bapaknya sakit, nggak bisa bawa rumah sakit. Ada ibu yang sakit, nggak bisa bawa rumah sakit. Banyak, bukan hanya ratusan ribuan, bukan puluhan ribu, sudah ratusan ribu. Kondisi yang saya lihat di lapangan seperti itu, di tempat-tempat seperti itu. Ya karena saya melihat kondisi lapangan seperti itu, dan keluar kebijakan ini. Apa kartu Jakarta Siap seperti ini? Ini sistem yang kita bangun karena saya melihat lapangan banyak yang sakit ya, bisa masuk rumah sakit. Hanya kartu Jakarta Sehat. Sekarang sudah kita berikan 3,2 juta masyarakat yang tidak mampu yang kita berikan ini. Ini namanya sistem. Dan sistem ini yang paling penting gampang diakses masyarakat. Dengan kartu ini bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit gratis, operasi gratis, cuci darah gratis. Ini sistem ini muncul karena kita lihat tadi di lapangan banyak sakit, juga di rumah sakit sudah sakit yang coba pulang. Dengan kartu ini selesai masalahnya. Lihatnya seperti apa? Apa saja?
waktu dulu awal jadi gubernur, setiap hari 20-30 warga penduduk pasti datang urusan sakit, urusan kesehatan. Setiap hari coba, bayangkan setiap hari betapa ada sebuah ketidakmampuan masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan. Setiap hari 20-30 tiap hari nangis. Kalau saudara jadi saya kan tiap hari hanya menghadapi seperti itu. Kemudian 1 bulan setelah saya menjabat muncul ini menyelesaikan masalah. Artinya apa? Sekarang tidak pernah, satu pun tidak pernah ada yang mengganggu saya waktu di kantor, datang ke kantor hanya urusan kesehatan, tidak pernah. Karena sudah diselesaikan dengan sistem dan program ini. Ini menyelesaikan masalah, artinya apa? Ini menyelesaikan masalah. Belajar teman-teman pemuda ini, sebagian belum semuanya, karena kita usul kita yang kita bangun besar-besaran belum selesai. Beberapa sudah kita pindahkan ke rusun-rusun yang ada, dan baru beberapa 30-an blok rusun. Dari tahun depan kita bangun kira-kira 200, sehingga yang umum kita geser semuanya ke apa? Ke apartemen murah seperti ini, ke rusun. Dan memindahkan masyarakat dari sebuah kampung umum ke rusun juga tidak gampang. Hampir dulu waktu awal tidak ada yang mau. Tapi setelah kita siapkan usul, cat yang bagus, kemudian saya isi dengan TV, di kulkas kecil, meja kursi makan, bed, kemudian saya ambil satu kampung beberapa orang, 300, saya carikan bus, bawa ke apartemen itu, bawa ke rusun itu, kita tunjukkan, mereka buka, itu kemudian ada kulkas tadi, ada TV, ada bed. Kalau ditanya ke saya, Pak, ini untuk kita TV-nya? Iya. Kulkasnya? Iya. Gratis. Gratis. Semuanya itu dari Pak mau pindah Pak, saya Pak mau pindah Pak, ada. Ini kan hanya cara, hanya cara. Coba saudara kalau mau beli apartemen atau beli rumah ini, masih tunjukin rumah contoh yang bagus, dicat yang bagus, isiannya bagus ya. Saya pakai ilmu itu aja, kalau usah sulit-sulit. Sekarang sudah kita pindahkan ini 1.800 yang sudah kita pindahkan ke rusun. Tahun depan perkiraan kita ada 20.000 yang mau kita pindah. Pindahnya bukan pindah orang, tapi pindah kampung. Kampung semuanya orang biasa pindah ke rusun. Kampung satu kampung orang pindah ke terus kampungnya ini mau kita hijaukan semuanya. Kita hijaukan menjadi ruang terbuka hijau, menjadi ruang publik. Ini yang kampung Deret, ini juga seperti ini. Dulunya juga sangat rumuskan seperti ini. Kemudian yang bisa kita bertemu Deret menjadi seperti ini. Yang umum sekarang lebih hijau, dan komunal saniteng, rumahnya dibangun sebagai rumah yang sehat, ada jendela, ada saniteng, ada drainase semuanya. Tahun ini ada berapa? 29 drainase. Yang banjir ini Sudirman Tamrin, bayangkan Sudirman Tamrin jadi sungai seperti itu. Saya kalau 2 bulan jadi gubernur dapat hadiah dari situ. Saya juga saat ini tidak memperkirakan bahwa banjir Jakarta itu bisa ya, tapi memang apa ya, kayak banjir itu banyak hal ya. Pertama karena perubahan iklim, sehingga sekarang ini hujannya ekstrim sekali. Kemudian yang kedua, kita berhubungan dengan Jawa Barat, Puncak, Bogor dan lain-lain. Karena memang airnya berasal dari kawasan atas. 13 sungai yang melintas Jakarta memang airnya dari kawasan atas ini, sehingga sangat tergantung sekali juga pada
provinsi yang lain. Inilah saya kira problem besar kita. Tapi saya yakin problemnya itu kelihatan, problemnya tidak, fisiknya jelas sekali. Penyelesaiannya juga saya kira rencananya sih hanya ini eksekusi lapangan yang memang masih butuh waktu. Nggak mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak mungkin. Belanda itu bisa menyelesaikan masalah banjir, bisa membuat kanal, membuat jalan Ciboyo butuh waktu 200 tahun. Jadi kalau setahun dia disuruh menyelesaikan banjir, tentu saja sangat susah. Yang fluid, tadi kali-kali sebenarnya takut semuanya. Yang fluid, dulu saya tidak tahu kalau di sini ada waduk sebesar 80 hektar, karena ditutup semuanya oleh Sendok. Jadi sekelilingnya ada 7.000 rumah kumuh yang mengelilingi, tidak kelihatan. Ini fluid seperti ini, kawasannya kumuh, kemudian sungai-sungai kecil yang mengalir ke waduknya, semuanya penuh sampah seperti ini. Katanya sudah 20 tahun tidak pernah dikeruk, tidak pernah dirawat sama sekali. Ini sebelumnya seperti ini. Dan sudah kita pindahkan yang tadi 1.400 dari fluid sebagian rumah yang ada ini sudah kita pindahkan. Terus, dan sekarang menjadi public space seperti ini. Kita jadikan ruang terbuka hijau, ruang olahraga, ruang karena alam yang dua tempat. Dari sana itu sebenarnya ini madu yang naik, yang sama juga. Madu hijau, madu itu hanya air. Yang hijau-hijaunya saya goreng semuanya. Sama, kalau sudah waduk, kasih sampah, kasih pengumuman umum, dan di Jakarta itu semua. Dan waduk itu harusnya air. Tapi tidak pernah gimana 20 tahun tidak pernah dikeruk. Kanan kirinya semuanya kawasan umum seperti ini sudah kita pindahkan berapa 300-an kakak. Langsung satu kampung kita pindah sudah. Siapin usul nanti sudah tadi kopi dengan TV kecil, bokas kecil, semuanya pindah. Ini masih mereka masih di situ masih 200-an yang juga segera akan pindah. Nantinya juga sama, kan jadi seperti ini. Ini nanti keliling waduk semuanya akan menjadi public space, public area, menjadi ruang terbuka hijau seperti ini. Ini sudah kita bangun, tidak benar kita bangun. Saya meyakini dengan konsep bedol kampung, bedol LB, ruang terbuka hijau di Jakarta akan bertambah sangat besar sekali. Tapi untuk keberanian, banyak yang menyampaikan ke saya, Pak, itu nanti benturan dengan masyarakat, benturan dengan benda. Yang paling penting adalah komunikasi. Waktu rame, pasti saya sudah makan siang seperti ini. Preman saya sudah makan siang. Tokoh-tokoh yang lama sudah makan siang. Kalau sudah makan, habis makan dan caranya gimana Pak? Setuju dan yang gambarnya ini kita jadikan seperti ini karena sudah makan. Ya setuju Pak. Gampang. Yang menjadi masalah premannya, undang premannya. Yang menjadi masalah tokoh-tokoh yang keras ya, undang aja 12 orang, 10 orang, undang makan siang, ngomong-ngomong, rampung. Tidak usah pakai sapo di bukti. Lagi tadi yang saya ceritakan, gedung-gedung yang besar itu juga, ini lantai 4 lantai. Sebelumnya seperti itu ya, kita runtuhkan, atau ada berapa saja, runtuhkan banyak, ratakan dengan karena sekali ini terkait itu yang kita ingin berikan tekanan dan tertib hukum, tertib sosial tertib hukum. Ini juga ada gudangnya showroom di sebelah sana. Saya tungguin, karena yang mau ngajak takut Pak itu backingnya kuat, backing kuat siapa? Saya tunggu kerjain, nah sekarang jadi juga bersih seperti ini. Udahlah, kalau kita tidak punya beban apa-apa, udah nyatanya tidak bisa di bersih. Saya kira itu
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta Kuliah Umum, dalam hal ini kami memiliki 5 penanya. Kita bagi warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lupa semuanya. Nama saya salam merah Pak. Nama saya Imam Sulaiman Maulaya dari Fakultas Hukum Universitas Pendidikan. Yang ingin saya tanyakan seperti ini Pak ya. Beberapa bulan yang lalu saya sempat membaca buku dari Bapak. Saya baca, kemudian setelah saya baca, saya tertarik dengan isi biografi tersebut. Cuma yang ingin saya tanyakan, saya ingin bertanya langsung dari orang ini. Ini kesempatan besar saya bisa bertemu orang seperti Bapak. Saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak kiat-kiat menjadi pemimpin yang memang benar-benar bisa menjalankan visi serta misinya dengan baik, visi ya. Kemudian dalam kepemimpinan itu Pak, selalu ada orang yang senang, kemudian ada orang yang tidak senang. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang tidak senang kepada kita, kemudian orang yang senang kepada kita? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang senang, ada yang senang, nggak mungkin kita bisa membagi
membahagiakan seluruh warga Jakarta. Tidak mungkin waktu saya di Solo pilkada pertama hanya 37% yang pilih saya. Artinya apa? Yang 37 berarti yang 63%. Tidak seperti saya. Hanya 37% yang pilih saya pada pilkada kedua. Tapi setelah pilkada yang pilkada pertama hanya dapat 37%. Berarti yang tidak pilih saya 63%. Pilkada yang kedua di Solo, yang pilih saya saat itu melonjak menjadi 91%. Kemudian artinya makasih juga ada yang tidak senang. Berapa? 9%. Jadi pemimpin tidak mungkin bisa membahagiakan semua orang, tidak mungkin. Di Jakarta juga sama, saya hanya kepilih oleh 54%. Saat itu, artinya apa? Yang sisanya lainnya tidak pilih saya. Meskipun sekarang setelah kita survei yang terakhir 87% puas terhadap apa yang kita sudah lakukan. Artinya sudah mungkin sudah ya. Ya biasa. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi kalau misalnya kebalik, ya tidak senang 91%, yang senang hanya 9%, ya sudah jangan diteruskan. Mundur saja dibalik. Tapi kalau yang mendukung banyak, tentu saja kalau yang enggak kita jadi, memang keinginan masyarakat banyak yang harus kita lakukan. Senang yang tidak senang dibagi dunia politik secara biasa. Sekarang ini kan mungkin 1 bulan kemarin saya kira banyak baca di online media kan yang Jokowi nggak bisa kerja karena ada 1.000 rumah terbakar. Memangnya saya bakar. Ada yang ngomong Jokowi wajahnya besok nggak cocok jadi apa? Wajahnya besok. Kalau saya mau kasih plastik, nah saya apa? Masalah macet sama Jokowi nggak bisa menyelesaikan macet, langsung balikkan tangannya. Yang lain bangun monorail, bangun MRT butuh waktu. Setelah itu selesai, baru kebijakan nanti ada electronic pricing, pajak parkir tinggi, pajak progresif, baru mengikuti. Kalau sekarang kita laksanakan, bisa guna ganjil. Warga mau nanya apa? Suruh nanya apa? Terus jalan kaki. Tidak mungkin. Itulah, ya memang butuh waktu. Ya, kenapa yang dibicarakan tadi dan 25 tahun yang lalu dilaksanakan? Monorailnya memang sama biasa. Dan yang kedua tadi mengenai, iya memang masyarakat kita ini masih senang di landing house ya, masih senang ya, tidak tingkat gitu. Jadi ini memang berubah budaya, tetapi kita harus baik Bandung ke Jakarta sama, sudah tidak ada lahan kosong. Satu-satunya jalan adalah memang naik ke atas. Jakarta sekarang kita berikan ruang yang sebanyak-banyaknya. Kalau mau bikin gedung 100 lantai silahkan, 80 lantai silahkan, 60 lantai silahkan, apartemen 40 lantai, 30 lantai silahkan. Memang yang sulit membawa masyarakat dari budaya minyak tanah menjadi vertical housing. Ini memang ini butuh waktu. Tapi ternyata yang sudah kita pindahkan juga. Saya cek seminggu 2 minggu tidak ada perubahan. Pak capek Pak naik turun keluarnya ya itu aja. Tapi yang bahkan kita memindahkannya di orang per orang, bisa pindah satu kampung. Jadi kerumunan mereka, RT-nya, RW-nya juga langsung semua kita masih jam 1 sudah Pak Buyuban itu. Jadi ngomong masih sambung atau apa apartemen itu
nyusul itu masih satu keluarga dari kampung yang sama, masih sambung ngomongnya. Tapi kalau kita ambil dari kampung sana dua, itu mungkin menjadi masalah. Karena sekali lagi mereka sudah bergaul lebih dari 20 tahun. Ini yang kita lakukan. Jadi yang memang merubah budaya bergaul. Di Singapura yang saya tahu merubah masyarakat dari mobil pribadi masuk ke MRT itu butuh waktu katanya 8 tahun. Di China mengajak masyarakatnya di sana sampai mudah di sembarang tempat di Tiongkok. Merubah menjadi tidak mudah butuh waktu 7 tahun. Itu pun masih ada katanya masih ada 15% yang juga masih sembarangan. Artinya tidak mudah berubah kebiasaan, tapi harus dimulai karena malahan tidak ada. Kemudian mengenai angkot, saya kira kalau transportasi modernnya datang dan secara alamiah nanti yang namanya angkot itu akan bergerak ke pinggir. Basisnya nanti jumlahnya komplek. Ya nanti yang tujuan yang upacara ekonomi juga akan mimpi keluar Jakarta. Saya kan memang proses alami. Saya tidak ingin memakai proses pemaksaan, tapi harus dimulai. Karena apapun ya Bandung, Jakarta, Surabaya, kota besar yang tentu saja fasilitas transportasinya harus sudah berbeda. Saya kira itu. Silakan. Menurut saya, maksud saya yang mahasiswa stres karena terbebani oleh target. Kalau saya ya bekerja itu saya pakai target, pakai waktu, tapi saya tidak mau terbebani oleh target itu. Saya kerjanya 41 triliun. Gede sekali. Saya 5 tahun di Solo, 5 tahun itu banyak anggarannya yang 3,5 triliun. Di Jakarta 1 tahun 41 triliun. Tahun ini karena pajak sudah online, pajak hotel online, pajak hiburan online, pajak paket online, pajak restoran online, bisa melonjak. Tahun depan perkiraan kita ini sudah kita ajukan Januari sudah kira-kira 67-68 triliun, meloncat ya, 26 triliun. Jadi memang sebetulnya masalah anggaran itu menjadi masalah. Hanya bagaimana bahwa anggaran itu bisa tepat sasaran, bisa bermanfaat, hanya itu aja. Nggak ada. Tapi kalau kepentok memang anggarannya di mana anggaran tidak ada dan itu kita perlukan. Biasanya kita kayak TV lagi anggaran tidak boleh beli TV, beli kulkas tidak boleh, sehingga yang kayak TV, kulkas tadi kita anggarkan kita carikan anggaran dari CSR, kita carikan dari sana. Alhamdulillah semua nggak tahu ya kalau cari TV 2000 itu yang mau ngasih bisa 80.000, kebanyakan yang mau ngasih saya nggak tahu, tapi betul-betul saya kira sekarang ini taman yang ada di Jakarta yang tahun kemarin hampir sebagian besar dari bantuan dari CSR semuanya, TV, kulkas tadi bantuan semuanya dari CSR. Saya hanya ingin menggerakkan mereka perusahaan agar peduli terhadap saudara dan yang kayak ini saya kira cukup. Terima kasih dan mohon maaf apabila tadi yang saya sampaikan ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan di sono ya, Sinangor. Biasa nggak meluk sini gitu. Paling